Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramadhani, NPM 1813031010. Di sini saya akan menjelaskan praktek akuntansi pada bulan April, Mei, dan Juni. Pertama, saya akan menjelaskan transaksi bulan April. Ya, saya mulai ya. Pada tanggal 2 April, Nona Syahada menginvestasikan uang tunai sebesar 200 juta rupiah. Nah, jadi dalam jurnal umumnya yaitu kas pada modal sebesar 200 juta rupiah. Lalu pada tanggal 3 April membeli 3 unit mesin jahit senilai 4 juta rupiah dengan 3 unit mesin obras Singer F1.300 dikali total sebesar 15.900. Jadi dalam jurnal umumnya yaitu peralatan pada kas sebesar 15.900.000 rupiah. Lanjut pada tanggal 4 April membeli perlengkapan senilai 1 juta rupiah, maka di jurnal umumnya yaitu perlengkapan pada kas sebesar 1 juta rupiah. Oke, lanjut pada 6 April menyewa ruko untuk kegiatan usaha selama 3 tahun senilai 63 juta rupiah. Maka dalam jurnal umumnya yaitu sewa dibayar di muka pada kas sebesar 63 juta rupiah. Lanjut 10 April menerima jasa tailor. Ya, berarti pada dalam jurnal umumnya yaitu kas pada piutang dan pendapatan yaitu sebesar Rp605.000, Rp580.000 dan Rp1.185.000. Lalu lanjut pada tanggal 12 April menerima jasa tailor kembali, menerima jasa sebesar Rp700.000 pada kas pada pendapatan. Lanjut pada tanggal 13 April membayar beban utilitas senilai 1.500.000, maka dalam jurnal umumnya yaitu beban utilitas pada kas sebesar 1.500.000. Lanjut pada tanggal 15 April menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10. Jadi masuk ke dalam piutang yaitu kas pada piutang sebesar Rp160.000. Lanjut pada tanggal 17 April menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 ya, kembali piutang ya. Jadi kas pada piutang sebesar Rp280.000. Lanjut pada tanggal 18 April membeli perlengkapan tailor sebesar Rp500.000, maka dalam jurnal umumnya yaitu perlengkapan pada kas sebesar Rp500.000. Pada tanggal 20 April menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 kembali ya piutang yaitu kas pada piutang sebesar Rp140.000. Lanjut pada tanggal 21 April menerima jasa tailor, menerima jasa berapa ini sebesar di jurnal umumnya yaitu kas sebesar Rp1.155.000, piutang Rp650.000 pada pendapatan sebesar Rp1.805.000. Lanjut pada tanggal 24 April menerima pelunasan atas transaksi tanggal 21. Jadi pada jurnal umumnya kas pada piutang sebesar Rp320.000. Lanjut tanggal 25 April membayar gaji karyawan 2 karyawan Rp3.250.000. Jadi karena 2 besar jadi dalam jurnal umumnya beban gaji sebesar Rp6.500.000 pada kas. Lanjut pada tanggal 27 April menerima kembali jasa tailor. Jadi dari dalam jurnal umumnya kas Rp570.000, piutang Rp1.340.000 pada pendapatan sebesar Rp1.910.000. Lalu lanjut pada tanggal 29
29 April pengambilan uang untuk keperluan perbaikan, jadi masuknya ke Prive 1.200.000. Jadi jurnal umumnya Prive pada kas sebesar Rp1.200.000. Lanjut, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 21. Jadi dalam jurnal umumnya yaitu kas pada piutang Rp330.000. Lanjut, yang terakhir yaitu menerima pelunasan atas transaksi tanggal 27. Jadi masuknya kas pada piutang karena pelunasan piutang sebesar Rp200.000. Jadi jika ditotal sebesar Rp296.630.000. Oke, lanjut ke buku besarnya. Pada kas sebesar Rp114.860.000. Lanjut pada piutang sebesar Rp1.140.000. Pada akun perlengkapan sebesar Rp1.500.000. Sewa dibayar di muka sebesar Rp63 juta. Akun peralatan sebesar Rp15.900.000. Akun modal sebesar Rp200 juta. Prive sebesar Rp1.200.000. Lanjut ke akun pendapatan sebesar Rp5.600.000. Lalu lanjut pada beban utilitas sebesar Rp1.500.000. Beban gaji sebesar Rp6.500.000. Lanjut ke jurnal penyesuaiannya. Ya, di sini terlihat sisanya perlengkapan tersisa senilai Rp300.000. Jadi masuk ke beban perlengkapan dan perlengkapan sebesar Rp1.200.000. Penyusutan mesin jahit dan mesin obras. Jadi dalam jurnal penyesuaiannya yaitu beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp220.834 dan sewa yang telah jatuh tempo senilai Rp1.750.000. Jadi dalam jurnal penyesuaiannya yaitu beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar Rp1.750.000. Lanjut ke neraca lajur. Bisa saya besar ya. Ini merupakan neraca lajur. Saya jelaskan saja hasil totalnya. Neraca saldo sebesar Rp205.600.000. Balance ya, bisa dilihat. AJP, ajudan penyesuaian sebesar Rp3.170.834. Ya, balance juga. Neraca saldo. Lanjut sebelahnya NSD. Neraca saldo disesuaikan maksud saya sebesar Rp205.820.834. Balance ya. Oke, lanjut. Laba rugi sebesar Rp11.170.000. Lanjut ke neracanya sebesar Rp200.220.834. Lanjut pada keuangan, laporan keuangan. Di laporan laba rugi sebesar Rp5.570.834. Pada laporan perubahan ekuitas atau modal akhirnya yaitu sebesar Rp153.229.166. Lanjut ke laporan neracanya yaitu sebesar Rp153.229.166. Lanjut ke jurnal penutupnya yaitu bagi berikut. Pendapatan ikhtisar laba rugi sebesar Rp5.600.000.
Oke, lanjut. Pada neraca saldo penutup sebesar Rp193.450.000. Oke, lanjut ke jurnal umum bulan Mei. Jadi dalam transaksinya pada tanggal 3 Mei membeli perlengkapan sebesar Rp1.200.000. Maka dalam jurnal umumnya yaitu perlengkapan pada kas sebesar Rp1.200.000. Lalu lanjut pada tanggal 5 Mei menerima pelunasan atas transaksi tanggal 27. Jadi bulan kemarin April. Jadi dalam jurnal umumnya kas pada piutang sebesar Rp760.000. Lanjut pada tanggal 6 Mei menerima jasa tailor. Jadi dari dalam jurnal umumnya kas pada pendapatan sebesar Rp1.210.000. Lanjut pada tanggal 8 Mei menerima pelunasan atas transaksi tanggal 27 April berarti ya. Bulan kemarin dalam jurnal umumnya yaitu kas pada piutang sebesar Rp380.000. Lanjut pada tanggal 10 Mei menerima jasa tailor. Jadi dari dalam jurnal umumnya piutang pada pendapatan besar Rp1.320.000. Lanjut transaksi 14 Mei membayar beban utilitas senilai Rp1.400.000. Berarti dalam jurnal umumnya beban utilitas pada kas besar Rp1.400.000. Lalu lanjut pada tanggal 16 Mei menerima sewa gedung selama 2 tahun besar Rp72 juta. Jadi dalam jurnal umumnya uh, 16 Mei kas pada pendapatan sewa sebesar Rp72 juta. Lanjut pada tanggal 18 Mei menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10. Jadi dalam jurnal umumnya kas pada piutang sebesar Rp380.000. Lanjut pada tanggal 20 Mei menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10. Jadi dalam jurnal umumnya yaitu kas pada piutang sebesar Rp560.000. Lanjut pada tanggal 21 Mei membeli perlengkapan tailor sebesar Rp700.000. Jadi dalam jurnal umumnya perlengkapan pada kas sebesar Rp700.000. Tanggal 22 Mei menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10. Jadi masuk ke piutangnya kas pada piutang Rp380.000. Lalu pada tanggal 23 Mei menerima jasa tailor. Jadi dalam jurnal umumnya kas pada pendapatan sebesar Rp915.000. Lanjut pada tanggal 25 Mei membayar gaji 2 karyawan senilai Rp3.250.000. Jadi jika ditotal karena 2 karyawan sebesar Rp6.500.000. Jadi dalam jurnal umumnya beban gaji pada kas sebesar Rp6.500.000. Lanjut pada tanggal 26 Mei menerima jasa tailor sebesar jadi masuk ke jurnal umumnya yaitu kas sebesar Rp250.000, piutang Rp1.250.000 pada pendapatan sebesar Rp1.540.000. Lanjut pada tanggal 27 Mei pengambilan uang pukulan pribadi berarti masuknya ke prive sebesar Rp1.300.000. Jadi dalam jurnal umumnya prive pada kas sebesar Rp1.300.000. Lanjut pada tanggal 30 Mei menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26 yang lalu 26 Mei. Jadi jurnal umumnya kas pada piutang sebesar Rp140.000. Jadi jika ditotal sebesar Rp90.685.000.
Lanjut ke buku besarnya. Pada K sebesar 180 juta 735.000 rupiah. Lanjut ke piutang sebesar 1.150.000 rupiah. Perlengkapan sebesar 2.200.000. Akun sewa dibayar di muka sebesar 61.250.000 rupiah. Akun peralatan sebesar 15.900.000 rupiah. Akumulasi penyusutan peralatan sebesar 220.834 rupiah. Akun modal sebesar 193.229.166 rupiah. Lanjut ke akun prive sebesar 1.300.000. Lanjut ke akun pendapatan sebesar 4.960.000 rupiah. Lanjut ke beban utilitas sebesar 1.400.000. Beban gaji sebesar 6.500.000. Oke, lanjut ke ayat jurnal penyesuaiannya. Dalam informasi data per 31 Mei, perlengkapan tersisa senilai Rp500.000. Jadi, dalam jurnal penyesuaiannya yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 1.700.000. Lalu lanjut penyusutan mesin jahit dan mesin obras. Jadi dalam jurnal penyesuaiannya, beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp220.834. Lanjut, sewa yang telah jatuh tempo senilai Rp1.750.000. Jadi dalam jurnal penyesuaiannya yaitu beban sewa pada sewa dibayar muka sebesar Rp1.750.000. Lanjut, sewa yang diterima dan terpakai senilai Rp3 juta. Jadi dalam jurnal penyesuaiannya yaitu pendapatan sewa pada sewa diterima di muka sebesar Rp69 juta. Yang terakhir yaitu penyisihan piutang sebesar 1,2% dari saldo piutang dagang. Jadi dalam jurnal penyesuaiannya yaitu beban kerugian piutang pada penyisihan piutang sebesar Rp13.800. Lanjut ke neraca lajurnya. Besar. Ya, ini bukan ayat neraca lajurnya. Ya, bisa dilihat neraca saldonya yaitu balance ya Rp270.435.000. Lanjut ke ayat jurnal penyesuaian sebesar Rp72.684.634. Oke, lanjut ke laporan keuangannya. Pertama, pada laporan neraca sebesar total aktifanya Rp188.329.532. Lalu total pasifannya sebesar Rp188.329.532. Lanjut ke laporan laba ruginya sebesar Rp3.559.634. Lalu pada laporan perubahan ekuitas atau modal sebesar modal akhirnya Rp188.324.532. Lanjut ke jurnal penutup. Ini merupakan jurnal penutup pada periode Mei 2020. Oke, lanjut ke neraca saldo penutup. Totalnya sebesar Rp257.785.000. Lanjut ke jurnal pembalik. Jurnal pembaliknya yaitu sewa diterima di muka pada pendapatan sewa sebesar Rp69 juta. Oke, lanjut ke akun selanjutnya yaitu bulan Juni. Saya bacakan transaksinya. Oke,
Pada tanggal 4 Juni membeli perlengkapan sebesar 1.100.000. Dalam jurnal penyelesaiannya yaitu perlengkapan pada kas sebesar 1.100.000 rupiah. Lanjut, pada tanggal 5 Juni menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26 Mei bulan kemarin maksud saya. Jadi dalam jurnal umumnya sebesar kas pada piutang sebesar 200.000 rupiah. Lanjut ke tanggal transaksi selanjutnya. 5 Juni menerima jasa tailor sebesar 2.170.000 rupiah kas pada pendapatan. Lanjut, pada tanggal 6 Juni menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26 Mei bulan kemarin. Jadi dalam jurnal umumnya kas pada piutang sebesar 380.000 rupiah. Lanjut, pada tanggal 9 Juni menerima sewa ruko 2 lantai selama 1 tahun sebesar 54 juta rupiah. Jadi dalam jurnal umumnya piutang sewa pada pendapatan sewa sebesar 54 juta rupiah. Lanjut, pada tanggal 10 Juni menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26 Mei. Jadi dalam jurnal umumnya sebesar kas pada piutang sebesar 570.000 rupiah. Lanjut, pada tanggal 12 Juni menerima jasa tailor. Jadi dalam jurnal umumnya kas sebesar 1.425.000 rupiah, piutang sebesar 1.940.000 rupiah, pada pendapatan sebesar 3.365.000 rupiah. Lanjut, pada tanggal 14 Juni membayar beban utilitas senilai 1.600.000. Jadi dalam jurnal umumnya beban utilitas pada kas sebesar 1.600.000. Lanjut, 16 Juni menerima uang di Bank Nusa senilai 50 juta selama 3 tahun, bunga 12,5% per tahun, dibayar setiap tanggal 5 dan pembayaran dimulai awal bulan Juli. Jadi dalam jurnal umumnya kas pada hutang bank sebesar 50 juta rupiah. Lanjut, pada tanggal 18 Juni menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12. Jadi jurnal umumnya kas pada piutang sebesar 280.000. Pada tanggal 19 Juni menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12. Jadi jurnal umumnya kas pada piutang sebesar 140.000 rupiah. Lanjut, pada tanggal 21 Juni membeli perlengkapan tailor sebesar 1 juta rupiah. Jadi jurnal umumnya perlengkapan pada kas sebesar 1 juta rupiah. Lalu pada tanggal 22 Juni menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12. Jadi dalam jurnal umumnya kas pada piutang sebesar 380.000 rupiah. Lanjut, di bawahnya menerima jasa tailor pada tanggal 22 Juni. Jadi dalam jurnal umumnya kas pada pendapatan sebesar 3.235.000 rupiah. Lanjut, pada tanggal 24 Juni membayar gaji 3 karyawan senilai 3.250.000 rupiah. Jadi dalam jurnal umumnya yaitu beban gaji pada kas sebesar 9.750.000 rupiah. Lanjut, pada tanggal 26 Juni menerima jasa tailor. Jadi dalam jurnal umumnya kas sebesar 2.275.000 rupiah, piutang sebesar 2.100.000 rupiah, pada pendapatan sebesar 4.375.000 rupiah. Lanjut, pada tanggal 27 Juni pengambilan uang untuk keperluan pribadi senilai 1.250.000 rupiah. Jadi masuk ke dalam prive. Dalam jurnal umumnya prive pada kas sebesar 1.250.000 rupiah. Lanjut, pada tanggal 28 Juni menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12. Jadi dalam jurnal umumnya kas pada piutang sebesar 380.000 rupiah.
Lalu yang terakhir, tanggal 30 Juni, membeli AC LG setengah pak 2 unit at Rp3.350.000. Jadi dalam jurnal umumnya peralatan pada kas sebesar Rp6.700.000. Jadi jika ditotal sebesar Rp140.875.000 pada bulan Juni. Lanjut pada buku besar. Lanjut pada buku besarnya. Oke. Pada akun kas sebesar Rp220.770.000. Akun piutang sebesar Rp2.860.000. Akun perlengkapan sebesar Rp2.600.000. Lanjut ke akun sewa di bar di muka sebesar Rp59.500.000. Lanjut penyisian piutang sebesar Rp13.800. Lanjut ke akun piutang sewa sebesar Rp54 juta. Akun peralatan sebesar Rp22.600.000. Akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp441.668. Utang bank sebesar Rp50 juta. Modal sebesar Rp188.329.532. Pripe sebesar Rp1.250.000. Akun pendapatan sebesar Rp13.145.000. Pendapatan sewa sebesar Rp123 juta. Beban utilitas sebesar Rp1.600.000 dan beban gaji sebesar Rp9.750.000. Lalu ayat jurnal penyelesaiannya. Dan informasi data 30 Juni. Yang pertama, perlengkapan tersisa senilai Rp900.000. Jadi dalam jurnal penyelesaiannya beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar Rp1.700.000. Lanjut ke nomor 2, penyusutan mesin jahit, mesin obras dan AC dengan estimasi umur ekonomis sebesar 6 tahun. Jadi dalam jurnal penyelesaiannya beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp313.889. Lanjut yang ketiga, sewa yang telah jatuh tempo senilai Rp1.750.000. Jadi dalam jurnal penyelesaiannya beban sewa pada sewa di bar muka sebesar Rp1.750.000. Lanjut nomor 4, sewa yang diterima dan terpakai senilai Rp3 juta. Jadi dalam jurnal penyelesaiannya pendapatan sewa pada sewa diterima di muka sebesar Rp66 juta. Dan terakhir, penyisian piutang sebesar 1,25% dari saldo piutang dagang. Jadi dalam jurnal penyelesaiannya beban kerugian piutang Rp35.750.000 pada penyisian piutang. Oke, lanjut ke neraca lajurnya. Ya, ini merupakan neraca lajurnya pada bulan Juni. Oke, lanjut ke laporan keuangan. Pada laporan laba rugi bulan Juni, laba ruginya sebesar Rp54.995.361. Lanjut ke laporan perubahan ekuitas atau modal. Modal akhirnya sebesar Rp242.074.893. Lanjut ke laporan neracanya sebesar pada aktiva Rp292.074.839. Lalu pada total pasifanya sama Rp292.074.839. Oke, lanjut ke jurnal penutupnya. Ya, ini merupakan jurnal penutup periode bulan Juni. Lanjut ke jurnal pembalik. Ini merupakan jurnal pembaliknya, yaitu
itu sewa diterima di muka pada pendapatan sewa sebesar 66 juta rupiah. 66 juta rupiah. Ya, agak balik ya tadi ya. Neraca saldo penutup ya jika total sebesar 358.880.000 rupiah. Ya. Baik, demikian penjelasan saya tentang praktek akuntansi bulan April, Mei, Juni. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.